Halo sahabat Shimizu, kembali berjumpa dengan saya. Dalam video kali ini saya ingin sharing ya bagaimana cara mengatasi toren atau tandon yang airnya meluap gitu. Nah, apa sih latar belakang dari video ini? Jadi ini dari beberapa masalah yang dialami oleh sahabat Shimizu ya, yang berlangganan PDAM atau PAM gitu ya. Di beberapa wilayah itu meskipun udah berlangganan, pipa udah masuk, ada meterannya, tapi setiap hari air nggak bisa keluar, sehingga kemudian ya dengan terpaksa ya, ini pun atas saran dari karyawan PAM sendiri atau PDAM untuk memasangkan pompa di tiap rumah gitu ya. Sebetulnya memang praktek ini kurang tepat, tapi ya apa boleh buat, kalau nggak dipompa airnya nggak keluar gitu ya. Nah, dari situ ya, maka kemudian sahabat Shimizu ini beberapa ini membuat instalasi perpipaan ya, yang mana ada pompanya, kemudian untuk mengisi toren atau tandon ya, nanti saya akan buat simulasinya. Namun karena cara perpipaannya kurang tepat, maka bisa berisiko air torennya itu meluber gitu ya. Bagaimana sih ceritanya? Nah, di sini saya akan buat simulasinya. Habis itu nanti kita akan buat bagaimana solusinya agar tidak luber. Baik, sebelum saya bahas ini, saya tampilkan dulu ya bagaimana sih gambar perpipaan yang coba saya gambarkan di sini. Nah, sekarang saya akan jelaskan dengan simulasi berikut. Jadi sahabat Shimizu perhatikan, di sini adalah meteran PAM atau PDAM ya. Kemudian dari sini dipasangkan pipa ke pompa. Terus dari pompa ini ya, air kemudian didorong ke toren atau tandon gitu. Nah, untuk mengontrol ya ketinggian air di toren ya, biasanya orang kalau punya toren atau tandon itu memasangkan otomatis berupa water level switch seperti ini ya, perhatikan ya. Yang mana water level switch ini dia akan mematikan pompa secara otomatis bila ketinggian air sudah cukup gitu ya. Sepertinya model perpipaan ini sepertinya udah cukup gitu ya, nggak ada masalah. Tapi benarkah tidak ada masalah? Sekarang kita akan coba ya, saya akan jalankan pompa ini, kita buat simulasi seolah-olah pompa menghisap dari pump lalu mengisi sini ya, apakah memang benar tidak ada masalah. Baik, sekarang perhatikan pompa akan saya jalankan, lalu kita perhatikan bagaimana pompa ini mengisi air di dalam toren ini. Perhatikan ya, saya nyalakan. Nah, sahabat Shimizu perhatikan ya, tadi barusan ketika kedua pelampung ini sudah terangkat, maka switch ini ya secara otomatis mematikan pompa. Sampai di sini kelihatannya tidak ada masalah, tapi bisa saja ini akan timbul masalah apabila suplai dari air pump ya tekanannya tiba-tiba meninggi ya. Jadi ini bisa saja terjadi di malam hari, yang mana biasanya di malam hari itu udah jarang pemakaian ya, jadi banyak orang yang tidur sehingga kemudian tekanan air pump bisa meninggi gitu ya. Nah, ketika tekanan air pump meninggi, apa yang terjadi? Maka meskipun pompa ini mati ya, air dari meteran itu bisa naik sendiri ke toren atau ke tandon ini ya. Jadi di sini saya akan simulasikan ya, saya akan contohkan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Perhatikan pompa masih mati ya, tapi kalau tekanan meninggi, perhatikan apa yang terjadi. Saya akan berikan tekanan dari seolah-olah dari pump ya. Nah, sahabat Shimizu perhatikan ya, tanpa pompa hidup pun ya, ini air tetap mengalir seperti ini. Nah, kalau kita biarkan, nanti air akan meluber keluar dari toren atau tandon gitu. Kita perhatikan dulu ya seperti apa.
ini hampir meluber ya. Jadi saya tidak perlu menampakkan air tumpah ya, tapi yang jelas air ini akan tumpah kalau tekanan dari sumbernya air ini tidak saya hentikan ya. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil sementara ya, kesimpulan sementara? Kesimpulan sementara adalah bahwa pompa ini bisa membantu mengalirkan air PDAM yang tadinya tekanannya kurang. Tapi pompa ini tidak bisa menghentikan aliran air dari PDAM apabila tekanannya dari PDAM itu udah meninggi gitu ya. Jadi pompa ini hanya berfungsi untuk membantu mengalirkan tapi tidak bisa menghentikan aliran air. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, ini dia solusinya, yaitu apa? Float valve atau klep pelampung. Jadi klep pelampung ini bisa kita pasangkan sehingga air ya, dia tidak akan melebihi posisi tertentu ketika klep di sini atau pelampung di sini terangkat dan klepnya menutup gitu ya. Nah, tentu saja tidak terbatas pada yang model seperti ini. Sahabat Shimizu juga bisa menggunakan yang model plastik seperti ini. Tenang saja, yang meskipun model plastik seperti ini dia cukup kuat untuk menahan tekanan air hingga biasanya ya hingga 10 bar atau 150 psi. Baik, sekarang kita akan coba ya buktikan apakah benar ini bisa mencegah air tidak meluap gitu ya. Saya akan pasangkan. Baik, saya udah pasangkan. Sekarang saya kembali akan membuat simulasi bagaimana seandainya air dari pump tekanannya meninggi di malam hari gitu ya. Perhatikan bahwa pompa tetap mati karena level switch dia dalam posisi kedua pelampung terangkat ya, sehingga pompa akan mati ya. Baik, sekarang tekanan akan saya masukkan. Nah, sahabat Shimizu perhatikan ya, air dengan deras mengisi ya, seolah-olah ini di malam hari ketika tekanan pump mulai meninggi. Baik, di sini sahabat Shimizu bisa perhatikan ya bahwa air ternyata memang berhenti di level tertentu ya. Jadi akhirnya kita mendapatkan solusi dari permasalahan yang tadi kita hadapi. Jadi akhirnya kita bisa membuat kesimpulan dari percobaan kita ini tadi ya. Jadi pompa ini pengoperasiannya memang dikendalikan oleh level switch di sini. Tapi masalahnya adalah tadi meskipun pompa mati, ternyata ketika tekanan pump meninggi, maka air tetap mengalir. Nah, air yang tetap mengalir tersebut harus dihentikan oleh sesuatu, yaitu apa? Dengan menggunakan float valve atau klep pelampung tadi ya. Nah, di sini kita memiliki float valve ini sebetulnya ya multifungsi ya. Jadi seandainya pompanya ini entah bagaimana, misalkan float switch-nya ada masalah, dia tidak bisa mati ya, maka float valve di sini itu tetap akan menghentikan aliran air ketika level ini udah tercapai gitu ya. Jadi sahabat Shimizu nggak perlu khawatir karena tekanan dari pompa ini masih bisa dihandle atau bisa diatasi oleh float valve ya, baik yang model begini ataupun yang model begini. Ini kekuatannya sama-sama sekitar 10 bar atau 150 psi. Baik sahabat Shimizu, jadi demikian dulu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat Shimizu di rumah. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menyaksikan.